Welcome to Teknobi. Teknobi. Ya, hari ini Teknohead kita kedatangan seorang tamu yang cantik banget. Ya elah. Jarang-jarang ya, kebanyakan soalnya cowok kalau ngomongin online. Tapi hari ini kalian akan belajar gimana caranya punya brand fashion dan promosinya secara online yang sukses. Nah, kenalkan tamu kita kali ini adalah Kristi. Kristi. Hai Kristi. Halo. Kristi ini punya bisnis fashion ya. Fashionnya ada bridal macam-macam. Pokoknya keren lah. Namanya apa nih Kristi? Namanya, jadi ada dua brand. Satunya yang ready to wear, itu namanya Advezo. Kalau satu lagi itu lebih ke custom wedding gown, namanya by Kristi Basil. Oke, nah ya langsung aja di follow ya di Instagram sini. By Vezo and Kristi Basil. Basil. Oke. Nah, jangan lupa juga untuk follow saya dong di sini Michael Sugi dan Teknobi Channel. Nah, kalau kamu penasaran gimana caranya bisa punya brand fashion yang sukses dengan hanya promosi secara online, langsung aja kita akan lanjut sesudah yang satu ini. Welcome back to Teknobi. Ya, hari ini masih bersama dengan Kristi. Kita akan belajar gimana caranya punya brand fashion yang keren dan bisa sukses hanya dengan promosi secara online. Kita akan langsung lanjut. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya. Kristi, Ya. mungkin bisa cerita sedikit gimana ceritanya kok bisa sampai terjun ke bisnis fashion? Jadi kalau aku kebetulan emang kuliahnya itu ngambil fashion. Waktu aku ngambil diploma aku ngambil fashion design di Singapura. Terus habis itu aku lanjutin BA-nya di UK. Nah, karena emang kebetulan background aku pas ngambil kuliah itu fashion, jadi sekalian aku coba pas usaha itu di bidang fashion gitu. Oke. Itu dari awal mulanya memang udah seneng fashion gitu dunia? Iya, kalau kebetulan aku sendiri sih emang suka, makanya kuliahnya aku ngambil fashion, terus aku lanjutin ke usahanya kalau bisa di fashion juga gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu pertama kali mulai usahanya tuh kapan tuh? Pertama kali banget itu sebenarnya waktu aku lulus kuliah, itu aku masih intern dulu di perusahaan retail company batik gitu. Terus nggak lama, itu mungkin kayak sekitar 6-8 bulanan. Karena aku udah belajar banyak dari situ, aku cobalah sendiri akhirnya. Mulai dari custom-custom, sampai pas custom ini udah berjalan kayak 6 bulanan. Terus aku pikir mungkin ada baiknya juga kalau aku bikin yang ready to wear, jadi bisa dijual secara mass gitu. Jadi aku bikin 2 brand ini. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu, so far nih udah ada berapa penjahit yang bantu? Kalau untuk tenaga kerja di dalam workshopnya sendiri, itu ada sekitar 12 orang. 12 orang, wow, Itu oke. jadi ada yang khusus megang bener-bener jahitan doang, itu ada 5-6 orang. Terus sisanya itu ada yang megang bagian pola potongnya, terus ada kepala produksi yang eksekusi kerjaan dari si pola sampai ke si jahitan, terus sisanya itu orang finishing. Wow, Yang oke. bikin payet-payetnya. Bayangin ya, muda-muda gini udah punya perusahaan, punya karyawan sampai 12 orang. Kalau boleh tanya, satu bajunya tuh range-nya harganya kira-kira berapa ya? Kalau untuk wedding gown aku itu range-nya kira-kira sekitar 18 sampai 35 jutaan sih. Oke. Nah, ini menarik banget ya. Tapi masih bisa custom kan ya di luar Masih situ bisa, ya? iya bisa custom di luar itu. Itu kayak khusus wedding gown-nya doang. Terus di situ kita bisa custom juga package sekalian sama mom, sister, bridesmaid, sama si grooms atau groomsman-nya gitu. Lengkap ya. Jadi Bisa semuanya. yang cewek bisa, yang cowok juga Cowok bisa juga ya? bisa. Oke, sampai taksidonya gitu ya? Iya bisa. Wow, oke. Menarik banget kan ya. Nah, saya mau nanya, pertama kali Kristi mulai ini kalau nggak salah memang benar-benar promosinya full online ya di Iya, awalnya? full online. Bener-bener dari awal online semua sih. Oke. Itu mungkin bisa diceritakan tips-tipsnya. Jadi buat teman-teman yang mau punya brand fashion juga, yang mau jualan online juga, yang terinspirasi sama Kristi bisa juga terbantu. Mungkin tipsnya apa pertama? Kalau menurut aku, pertama kali banget sebelum kita mulai mau usahanya apa, itu tuh research kompetitornya dulu. Jadi kayak kita tuh tahu, misalnya mau jualan, aku tuh mau jualan baju, tapi aku tahu kayak pasar range market aku tuh harga-harga berapa. Terus dengan harga segitu tuh aku lihat, oh kompetitor aku brand-brand lain tuh yang jual harga segitu tuh siapa aja dan mereka tuh ngelakuin apa aja. Jadi dari situ kita punya patokan, terus kayak kita bisa mulai dengan kayak nyesuaiin gitu dengan pasar kita, apa yang mereka lakuin gitu, kita bisa ngikutin yang udah berjalan brand-brand ini gitu. Oke.
Terus habis itu kedua, karena kita nih aku sih bener-bener dari online semuanya. Iya. Jadi kalau buat aku yang paling penting itu sosial media kontennya, mulai dari foto-fotonya, Kontennya harus terus bagus. story-nya, iya, terus habis itu kayak fotografinya itu sendiri juga harus menarik supaya kalau orang lihat dari situ tuh pertama buka aja misalnya Instagram, kayak oh gila nih bagus banget barang-barangnya gitu, jadi kayak kepengen buat beli gitu. Terus ketiga karena memang online kan, jadi dari engagement-nya sendiri di dalam sosial medianya. Kalau misalnya bisa tuh kayak di dalam Instagram kan bisa bikin story. Nah itu story itu bisa kayak kita update terus supaya orang-orang tuh seneng buat ngeliatin kita gitu sih. Jadi story itu sekarang tuh ngefek banget ya. Terutama ngefek untuk banget. ngasih lihat kayak behind the scene-nya. Iya, behind the scene-nya, terus photoshoot-nya, terus kayak di gudangnya, workshop-nya gitu-gitu bisa sih. Oke. Nah, kalau boleh tahu, sekarang tuh yang lagi ngetrend tuh warna-warna apa ya kalau boleh tahu? Kalau sekarang ya, kalau untuk kayak wedding-wedding gitu tuh lagi ngehits banget warna-warna pastel sama warna-warna kayak yang gold, rose gold, terus silver ke warna-warna yang netral gitu sih. Iya, iya. Karena saya lihat juga warnanya tuh lebih eksklusif ya kayaknya ya. Kemarin saya pergi, kenapa saya tanya ini? Karena kemarin saya pergi ke 2 wedding dan semua temanya sama. Warnanya itu ya. Warnanya either rose gold atau yang tadi tuh ya. Gold, silver, atau ya. silver ya kayak gitu. Dan saya lihat memang kelihatannya lebih elegan ya, lebih seperti itu. Boleh cerita sedikit mengenai brand yang satu lagi, yang Advezo Si itu. Advezo itu ya. Kalau yang Advezo ini sih lebih ke ready to wear. Jadi baju-bajunya itu seperti kayak formal daily gitu untuk yang ke kantor-kantor, sama kayak bisa juga kita pakai buat evening atau kayak cocktail night out kayak gitu. Terus banyak juga yang pakai baju ready to wear ini kita bikin collection sendiri untuk kayak bridesmaid sama wedding attire. Kalau misalnya kita mau attend weddingan orang buat kondangan, itu bisa pakai baju-baju ready to wear kita juga. Jadi ada juga yang pakai bahan-bahan semi-semi, nggak cuman kayak gini kan, kayak bahan scuba gitu kan, lebih yang casual. Nah kita juga bikin tuh ready to wear yang bahan-bahan ada lace-lace-nya, ada brukatnya gitu. Jadi lebih proper buat kalau kita ke kondangan. Ke kondangan, gitu. oke. Ini dipikirin banget ya. Bayangin, dari yang married, yang cowok, yang cewek, yang bridesmaid sama groomsmen-nya, sampai ke tamunya juga dipikirin. Lengkap. Lengkap semuanya. Bagus banget, bagus banget. Nah ini memang, ngomong-ngomong, Kristi ini juga salah satu alumni di Gimaru, ya kan? Yang keberapa ya kemarin ya? Yang di Jakarta ya? Yang di Jakarta. Oke. Nah, ya, jadi kemarin tuh datang bareng sama adiknya juga, yang mungkin kamu udah lihat videonya nanti, namanya Sonia, yang bikin cake, ya kan? Dan ini kalau Kristi bikin baju. Saya ngelihat memang zaman sekarang ya, anak-anak milenial, anak-anak itu senangnya tuh bisnisnya yang kreatif, ya kan? Nah, jadi buat teman-teman yang punya bisnis online kreatif, ya kan, seperti Kristi, ya kan, mau pengen fashion, kamu nggak perlu worry karena zaman sekarang ini semuanya Anda bisa promosi secara online, ya kan. Nah, tadi Bisa ada banget, iya. tadi udah dibagikan beberapa tips ya. Mungkin ada tips lain? Kalau di luar itu mungkin buat kalau misalkan orang-orang yang baru mau mulai, itu buat aku sih paling penting research pasarnya dulu sih. Research Kayak, pasar. jadi ada nggak sih, misalnya kan ada banyak banget sekarang orang pengen bikin baju ini, baju itu tuh ada nggak sih sebelumnya yang udah pernah bikin gitu, kayak pasarnya ada nggak sih di Indo gitu, bisa nggak sih gitu. Jadi supaya kita tuh lebih mudah jalannya. Terus yang kedua sih ya itu sih, jadi kayak mesti benar-benar fokus terus, apalagi kalau baru awal ngerintis, supaya sampai benar-benar dia bisa jalan mesti fokus terus sih. Nah, menurut saya juga menarik ya. Masalah fokus ini nggak gampang ya. Kamu gimana kok bisa fokus gitu? Saya tahu kamu sibuk banget ya. Banyak juga kegiatan, apalagi karyawan ada 12, pasti sibuk banget. Gimana cara kamu bisa fokus terus gitu? Biasanya sih kalau dari aku, biasanya dibikin target gitu. Jadi misalnya setiap bulan itu mau dibikin ada the next collection-nya apa, terus kayak mau photoshoot-nya seperti apa, terus di bulan berapa kita mau bikin show, atau di bulan berapa kita bikin event apa. Jadi karena selalu tertarget itu, jadi kita fokus terus, jalannya lebih gampang gitu. So far udah ke show-show apa aja nih? Kalau show belum terlalu banyak sih sebenarnya, cuman udah ada beberapa dari yang kemarin-kemarin sebelumnya. Terus lebih banyak kayak bikin event-event, kayak misalkan launching new collection, ada collab-collab sama artis-artis atau influencer, itu kita bikin launching, kayak undang, kayak bikin
brunch atau lunch bareng influencer lain. Mm-mm. Terus habis itu diacarain foto-foto. Di luar dari itu sih paling kayak pas ngerilis new collection kita ada photoshoot sendiri, terus Mm-mm. bikin kayak story-story campaign-nya kayak gitu sih. Wow, banyak banget ya. Kayaknya next time Christy boleh buka kelas deh nih. Boleh buka kelas ngajarin orang gimana caranya bikin brand fashion yang ngetop ya. Oke, kalau kamu mau nanti langsung daftar, oke. Anyway, di follow aja langsung ya tadi di mana Di @vezo sama by Christy Basil. by Christy Basil ya. Jadi kamu bisa lihat nanti semua koleksi-koleksinya Christy dan make sure kalau kamu suka share ke teman-teman dan mungkin kalau kamu mau beli juga boleh. Oke, terima kasih banget Christy. Thank you Thank banget. you. Thank you tipsnya ya. Semoga buat teman-teman Teknoheads lain yang terinspirasi bisa juga sukses bisnisnya seperti Christy. Amin. Nah, Amin. kalau kamu nggak amin telat, oke? Oke, sampai jumpa. Saya doakan semoga bisnis Anda bisa sukses dan juga jangan lupa salam sukses spektakuler.